Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang review dan tutorial Zoyi ZT703S. Dan pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang osiloskop, juga membahas tentang signal generator. Dan sekarang saya ingin membahas tentang multimeternya. Ya, saya ingin membahas multimeternya. Oke, kita akan lanjut ke bahasan tentang multimeter. Yang pertama, saya akan membahas tentang tampilan menu di mode multimeter. Ya, tampilan menunya itu seperti ini. Ini sudah ada nomor-nomornya. Nanti akan saya jelaskan per nomor-nomornya ini ya. Yang pertama adalah di sini ada tulisan hold. Cuma di sini gambarnya tidak kelihatan ya karena kecil. Nah, kalau ada tulisan hold ini menandakan kita sedang menghold atau menahan angka biar angkanya tidak berubah. Nah, angkanya tidak berubah itu berarti pengukuran sedang tidak dilakukan ya. Jadi tekan hold maka panel akan menahan data dan tidak melakukan pengukuran. Kemudian ditandai dengan ada tanda hold. Ini berarti tanda kita sedang menekan tombol hold ya. Oke, yang kedua yaitu baterai level. Ini ya, baterai level ya. Dan gambar tampilannya ya. Baterai level yaitu menampilkan level arus baterai dan indikator pengecasan. Ini kebetulan tampil indikator pengecasan karena ini ada tanda petir ya. Berarti ini sedang dilakukan pengecasan di gambar ini. Kemudian selain indikator pengecasan juga bisa ada indikator level arus baterai ya. Jadi bisa berapa persen itu bisa terlihat di sini. Tinggal berapa persen itu bisa tinggal terlihat di sini. Oke, saya akan lanjut ke poin ketiga yaitu analog pointer. Analog pointer itu ini ya, yang tersedia antara angka 0 sampai 25 ini, dan juga termasuk jarumnya ini termasuk analog pointer. Analog pointer itu menunjukkan posisi level pengukuran ya, menunjukkan posisi level pengukuran yang sedang berada di tingkat mana. Jadi ya seperti umumnya ya, jadi pengukurannya ini bisa berupa analog ya, karena ada jarumnya seperti ini ya. Kemudian simbol display yang 4, kemudian yang 4 ini simbol display menampilkan simbol pengukuran yang sedang mencangkup AC, DC, hambatan, kapasitansi, diode, buzzer, dan buzzer. Ini ya simbol pengukuran ya, simbol display ya maksudnya, simbol display. Nah, ini bisa berupa tulisan DC, bisa berupa tulisan AC, bisa berupa hambatan, bisa berupa tulisan kapasitor, bisa berupa simbol diode, bisa berupa simbol buzzer. Nah, ini tergantung modenya yang kita pakai ya. Kebetulan ini sedang di mode DC, jadi tulisannya DC. Kemudian yang kelima adalah negative sign atau tanda negatif ya. Nah, tampilan tanda negatif, ketika tampilan menjadi negatif, maka nilainya adalah negatif. Ketika tampilan negatif terjadi, maka nilai adalah negatif. Maka adalah negatif ya. Ini saya tulis ya. Maka nilai adalah negatif. Jika nilai tidak negatif, maka tanda ini akan hilang, itu saja ya. Kemudian saya akan lanjut ke bagasan selanjutnya, yaitu main display 6 ya. Main display itu ini ya,
Jadi selain dari pengukuran analog, ini juga bisa menampilkan yang digitalnya. Nah, main display ini sebanyak 2000 count pengukurannya, 25.000 count ya, 25.000 count. Yang kemudian saya lanjut ya, yang ke-7 ya, unit simbol. Unit simbol itu ini. Unit simbol itu menampilkan unit dari data pengukuran. Misalkan ini kebetulan voltase ya. Kalau arus ya unit simbolnya ampere. Kalau kapasitansi ya unit simbolnya farad dan lain-lain. Yang kemudian 8 itu testing mode. Testing mode itu ini. Ini kebetulan nilainya auto. Saat tulisannya auto, maka multimeter akan secara otomatis memilih ring pengukuran. Kemudian saat tulisan manual, multimeter hanya akan merubah ring pengukuran ketika penggunanya merubah. Nah, jadi misalkan ini, ring pengukurannya auto. Berarti ini kalau tegangan kecil, maka ini akan otomatis merubah ringnya menjadi kecil. Kalau tegangannya besar, maka otomatis merubah ringnya menjadi ring besar. Kalau di auto. Kalau yang di manual, usernya sendiri yang merubah. Kalau terlalu besar, kalau kekecilan, maka tulisan akan menjadi OL ya, ringnya ya. Tidak terbaca, maka akan menjadi OL. Kalau dalam mode manual. Oke, kita akan lanjut ke ini ya, poin ke-9 ya, yaitu max. Max itu menampilkan pembacaan maksimum pengukuran. Jadi misalkan nilai yang kita ukur tegangannya berubah-ubah ya. Nilai yang kita ukur nilainya berubah-ubah ya. Nah, ini menampilkan nilai maksimal dari nilai yang berubah-ubah tadi. Kemudian average itu menampilkan rata-rata pembacaan. Jadi kadang kan pengukuran ada naik turunnya ya. Nah, kalau di rata-rata itu nilainya akan tampil di sini, di rata-rata dari nilai yang naik turun tadi. Kemudian kita akan lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu poin 11, min atau minimum. Ini bisa berupa juga tulisan min atau bisa berupa tulisan HZ. Dalam pengukuran tegangan DC, hambatan, dan kapasitansi, display menampilkan nilai minimum. Sedangkan dalam pengukuran tegangan dan arus AC, maka menampilkan nilai HZ atau frekuensi. Jadi tergantung pengukurannya ya. Ini kalau dalam pengukuran DC, maka tampilan akan menjadi minimum. Kalau dalam mode pengukuran AC, maka tampilan ini akan berubah menjadi HZ atau frekuensi. Kemudian ke-12 ini adalah rentang tegangan. Nah, rentang itu istilahnya sama dengan ring ya. Kalau rentang itu bahasa Indonesia, kalau ring itu bahasa Inggris. Nah, rentang tegangan ini adalah ini. Nah, kalau kita tekan F1 untuk kalau tekan F1, maka akan tampil seperti ini ya. Kalau kita tekan F1 lagi, maka akan tampilannya berubah menjadi AC. Kalau tekan F1 sekali lagi, maka tampilan berubah menjadi DC lagi. Ya. Jadi intinya yang di sini adalah untuk pengukuran tegangan. Nah, tegangannya itu kalau ditekan sekali lagi F1-nya, ini akan berubah menjadi DC atau AC. Kemudian saya akan lanjut ke yang ini ya, menu yang ke-13 ini ya. Ini dapat berupa rentang, hambatan, kapasitansi, dioda, dan continuity. Kalau kita tekan ini, maka tampilan akan berubah menjadi rentang hambatan ya. Tekan F2, maka tampilan akan berubah menjadi hambatan. Kemudian tekan F2 lagi, maka akan masuk ke rentang continuity. Kemudian tekan F2 lagi, maka masuk ke rentang dioda, sedangkan F2 lagi untuk masuk ke rentang kapasitansi ya.
Saya akan lanjut lagi ke poin selanjutnya, yaitu rentang arus. Nah, ini rentang arus itu kita tekan F3 untuk berpindah ke pengukuran arus skala ampere ya, A. Kemudian ini rentang milivolt atau kadang bisa rentang miliampere. Ini ya, kadang milivolt, kadang miliampere ya, tergantung kita sebelumnya memilih F3 atau F1. Kalau sebelumnya kita tekan F1, maka ini akan menjadi milivolt seperti ini. Kalau sebelumnya kita tekan F3, maka ini akan menjadi miliampere. Oke ya. Ya, nanti akan saya jelaskan ya ini ya. Di bakasan prakteknya yang ini tadi. Kita akan lanjut ke bakasan selanjutnya. Nah, yaitu tentang multimeter input terminal ya. Tadi terminalnya itu ada 4. Ada 10A, mili A, com, dan ini tegangan, ohm, HZ, kapasitansi, dioda, dan buzzer. Untuk port 10A ini untuk arus pengukuran sampai 10A. Sedangkan untuk port ini MA untuk port pengukuran sampai maksimal 250 ya. Dan yang ini COM itu pengukuran untuk pengukuran bersama-sama ya. Kita lihat ini. Nah, ini kan ada sini, kalau ini ke sini itu berarti ampere, kalau ini ke sini berarti miliampere, kalau ini ke sini berarti yang ini. Oke. Yang kemudian yang ini adalah untuk pengukuran hambatan, kapasitansi, frekuensi, diode, dan tegangan ya, tegangan AC atau DC. Kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan ke pengukuran tegangan AC atau DC. Nah, untuk yang pertama kita masukkan probe hitam ke COM, kemudian yang probe merah ke ini, karena kita mengukur tegangan ya. Nah, kemudian kita seri dengan beban ya. Kalau kita ukur, kita seri dengan beban. Kalau kita mengukur tegangan beban ya, kita seri dengan beban seperti ini. Nah, kemudian tekan F1 untuk masuk ke pengukuran skala volt. Nah, jadi kita tekan F1, setelah kita tekan F1 dulu harusnya. Kita tekan F1 dulu baru kita tancapkan ke sini ya. Nah, kalau tegangannya AC ya, kita tekan F1 sekali lagi, karena yang pertama ini biasanya DC. Kemudian jika pengukuran tegangan kurang dari 250 VDC, maka tekan F4 sekali lagi. Jika pengukuran adalah tegangan kurang dari 250 VAC. Jadi maksudnya ini kan setelah ditekan F1 kita tekan F4 kalau pengukuran tegangannya itu sama di bawah 250. Oke, mungkin kita akan lanjut ke praktek ya. Ini saya sulit menjelaskannya. Intinya seperti itu. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nah, untuk yang pengukuran tegangan AC ini lanjutannya tegangan yang diukur tidak boleh melebihi nilai uji maksimum yang ditetapkan, karena dapat merusak instrumen dan menimbulkan risiko terhadap keselamatan pribadi. Saat mengukur sirkuit tegangan tinggi, sangat penting untuk menghindari kontak langsung dengan komponen tegangan tinggi. Ya, mungkin itu dulu ya pembahasan tentang ini ya. Kita akan lanjut di part 2 karena ini lumayan panjang ya. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.